Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajab syahrullah wa syahrul syahri ramadan syahrul ummati sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang Ar-Rahman bagi setiap makhluknya dan Maha Rahim bagi hamba-hamba yang terpatuh kepadanya, yang melimpahkan taufik hidayah, inayah, rahmat, kasih sayang pada kita malam hari ini. Kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesibukan aktivitas kita pada hari ini. Bisa harapan kita kepada Allah, semoga malam hari ini kita sedang mewajarkan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ketulusan, keikhlasan kita menghadirkan majelis ini disebab Allah adalah keberkahan kepada kita semua, kemudahan, kesehatan dan keselamatan. Salawat terling salam semoga tetap benar dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap ahli keluarga dan para sahabat, kepada para pewarisnya orang-orang Allah, dan kepada kita selaku umatnya yang terus belajar untuk berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan juga belajar menteladannya akhlaknya. Semoga dengan sebab itu kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafa'atul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati saya Taufik Riyadi dan bersama selaku ketua Persatuan Umat dan wakil ketua, para sekalian yang menanti, Bapak Ketua RT yang saya hormati, dan juga seluruh jajaran pengurus pesantren umat saya hormati, dan saudara-saudara yang mayoritas mengikuti kegiatan di pondok pesantren umat saya hormati selama masa yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini, di penghujung akhir tahun ini, malam Ahad terakhir di tahun 2024. Benar ya? Berarti malam terakhir di 2024. Karena memang realitas kehidupan itu sebuah pergiliran, siklusnya begitu. Hari-hari, minggu, bulan, dan tahun terus akan berputar. Beriring dengan terus berjalannya waktu, maka orang-orang yang mencintai kehidupan pasti dia akan memanfaatkan waktu hidupnya sebaik-baiknya. Karena waktu adalah pembentuk kehidupan, dan hidup adalah perjalanan waktu menuju kematian setiap diri kita. Oleh karenanya bagi kita dalam setiap momen-momen tertentu, bahkan dalam harian kita, selalu menjadi sarana untuk muhasabah diri. Dan alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai insya Allah merasakan 2024
25 insan. Ya, waktu yang lalu itu menjadi evaluasi kita, dan hari ini adalah milik kita, waktu yang kita miliki. Persoalannya apa yang kita lakukan hari ini, dan esok yang kita tidak pernah tahu apakah sampai atau tidak, atau apa yang akan kita lakukan dan kita dapatkan. Maka hari ini, waktu ini adalah waktu istimewa bagi kita. Masih diberikan nikmat hidup sehingga masih bisa memakan waktu, berkaitan dengan terus berjalannya proses usia kita. Dan kalau saya tidak salah, memang kalau untuk tahun ini begitu pergantian tahun itu bareng jatuhnya dengan tanggal 1 bulan Rajab, kalau saya tidak salah, malam Rabu. Ya, karena bulan Jumadil akhirnya itu 29. Kalau bulan Masehinya 31 ya. Ya, sehingga jatuhnya pas tanggal 1 Rajab, sekaligus kalau di tahun Masehinya pergantian tahun. Ya, hitungan Masehi, walaupun memang kita nggak bisa menghindari itu, karena memang sudah menjadi tradisi juga setiap peringatan tahun baru pasti ya ada perayaan. Ya, walaupun momen-momennya memang dengan tahun baru Islam itu berbeda, karena memang bagi orang yang jelas rohaninya, ya kita tidak menafikan ada pergantian tahun Masehi. Walaupun kalau bahasa agak fanatik, bukan tahun baru Islam, tapi kan gajiannya pakai Masehi, benar. Masehi itu bulan hidup, hidup untuk fisik kita. Kalau bulan Hijriah hidup untuk rohani kita. Ya, jangan menak banget lah. Buat apa berangkat tahun baru gitu? Yang penting kan isinya. Kita juga nggak ngikut-ngikut. Emang sejarahnya iya. Mungkin teman-teman juga udah banyak lah berita itu. Umat Islam gak boleh memperingati tahun, berarti nanti gajiannya suruh bulan Hijriah aja. Jadi jangan munak-munak banget. Justru isinya yang kita lakukan, enggak niru-niru juga. Nah, bagi kita yang sekarang sudah cerdas, pasti akan lebih ngambil ketika memperingatinya hal yang manfaat. Ya paling enggak ketimbang bakar petasan dan bakar ikan, itu lebih manfaat ya. Iya. Ya, buat kita malam hari ini kajian kita al-hikam, tapi karena berkaitan dengan perebutan waktu tadi, terus masuknya bulan Rajab, mungkin nanti kita bahas sedikit Rajab peningkatan aja. Karena Nabi inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umat, bulan kita. Ini termaktub dalam Al-Quran di surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara. Jadi hitungan bulan dalam satu tahun yang Allah ciptakan mulai penciptaan pertama itu 12 bulan. Ini pun ayatnya sering kita ulang-ulang karena memang perputaran seperti ya. Dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 berturut-turut, salah satu mutawaliyah, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab, bulan sekarang ini Syahrullah. Nah, ketika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka nilainya pun dilipat gandakan karena ini bulan Allah. Dan momentum kalau dalam keterangan yang lain, bulan Rajab adalah tazkiyatul abdan minaz dzunub, di mana bulan kesempatan kita untuk membersihkan dosa badan kita. Awali dari pembersihan fisikal kita. Wa Sya'ban tazkiyatul qulub minal uyub. Bulan Sya'ban itu nanti
momentum untuk membersihkan hati kita. Wa Ramadan tazkiyatun nufus, bulan Ramadan membersihkan jiwa kita. Ini memang yang agak susah pembersihan jiwa itu, karena rasa semua ada di situ. Sehingga harus dengan puasa. Dengan puasa itu yang berkarat-karat dosanya maksudnya dibakar biar jadi bersih. Maka diawali tidak mungkin kita bersih hati kita kalau tidak diawali dengan pembersihan badan kita. Sama dengan kajian kita di awal-awal di syarah kita Balika Miqatul Imam ini ada li islahil jawahir, yakni perbaikan diri badan, maksud saya fisikal kita. Lalu yang kedua tingkatannya adalah li islahid doma, pembersihan hati. Yang ketiganya li islahis sarair, yakni pembersihan ruh kita. Sarair itu ruh, kalau bahasa kitanya rasa asir. Nah, tiga ini nggak bisa dipisah. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan yang tidak boleh dipisah. Jadi ada tazkiyatul abdan, ada tazkiyatul qulub, ada tazkiyatul nufus. Nanti Ramadan. Nah, maka karena yang nama Rajab, bahkan sebagian ulama itu mendefinisikan Rajab itu dengan hurufnya. Roh itunya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jimnya jurmul abdi, dosa kita, kesalahan kita. Dan baknya rabirullah, kebaikan Allah. Maka bulan Rajab ini Allah menghimpit dosa kita dengan rahmat dan kebaikan Allah. Maka barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah ampuni setiap kesalahannya. Dengan catatan ada amal yang kita lakukan, yakni bersyukurnya. Jadi tahun barunya mudah-mudahan bermanfaat, karena kaitan dengan malam tanggal 1 masuk bulan Rajab. Ya, ini mengulang saja, saya yakin itu juga sudah pelajaran tiap tahun, tapi saya mengulang. Jadi amalia apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama kaitan dengan pergantian tahunnya. Saya ingat satu hadis sebagian Nabi, jadidu imanakum, perbaharulah iman kalian, kata Nabi. Lalu para sahabat itu bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Maka yang harus kita perbanyak di malam Rajab dan plus pergantian tahun Masehi, berarti banyakin zikir la ilaha illallah. Ini biasanya pakai lagu nih kalau bareng-bareng. Masih ingat lagu? La ilaha illallah wa na'budu illa iyyah mukhlisina lahu dina biasanya ini dilantunan di bulan Rajab. Ngingetin saudara kita, berarti kalau dengar zikir ini nanti kita gandeng ya. Zikir ini berarti masuk sudah bulan Rajab secara ritualnya ini. Yang keduanya memperbanyak membaca tasbih, karena nanti nyambung suratnya subhanalladzi asra, karena bulan Rajab bulan Allah ditandai dengan peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan berkaitan dengan perintah ibadah sholat. Nanti akan kita bahas dalam lanjutan kemarin. Ada keseriusan dalam sholat menyempurnakannya. Memperbanyak tasbih. Sebagian ulama membagi nih kalimat tasbihnya kalau mengamal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tasbihnya subhanal hayyul qayyum. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Subhanal hayyul qayyum. Ini santri pada kemana? Ngajinya di sini aja, jangan di situ. Ini ilmu loh buat kalian. Dari tanggal 11 sampai 20 Subhanal ahadis somad. Kalau mau dibagi ya tasbih.
Dari tanggal 21 sampai selesai Subhanallahi Rauf. Jadi ada 3 macam tasbih sebagian ulama yang kita amalkan di bulan Rajab. Atau ada tasbih yang lain. Ini juga masih ingat lagunya? Ini tasbih yang membuat malaikat itu mencatat pahalanya bingung berapa jumlahnya. Ini tasbih paling hebat kalau dari jumlah pahala. Besar nilainya. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah zinatan. Ridho nafsi dulu ya. Ridho nafsi dulu. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinatal arsihi, subhanallah midada kalimati. Apa sih ini? Ini buat pujian sambil nunggu sholat, ini sambil Rajab tasbihnya. Nanti kita baca kita kan dengan alamnya. Terus baca istighfar banyak karena ini bulan taubat, tazkiyatul abdan minazunub, pembersihan dosa badan kita. Berarti ditaubatin. Ya ayatnya kalau salah satunya di kitab Durrah juga ada wasari'u ila mau bersegera. Wasari ini cepat-cepat gitu. Wasari ini cepat. Makanya kalau orang takwa itu kalau untuk kebaikan jalannya cepat. Sari'u gitu. Kalau ke masjid cepat, kalau ngaji cepat gitu. Kita cepatnya jalan kemana kan? Ngaji menunggu-nunggu ntar belum ngumpul ya. Ya malam ini santai aja, malam libur ini kan. Liburan panjang kita wisatanya di Majelis Talim. Alhamdulillah. Ya sebagian saudara kita memang libur panjang, momentum kesempatan mau ketemu orang tua silaturahmi. Ada sebagian pulang kampung. Itu gambaran nanti juga pulang kampungnya sebenarnya. Pulang kampung aja perlu bekal ya di dunia maksudnya. Makanya kata Abu Dzar Al-Ghifari, mau perjalanan di dunianya perlu bekal yang cukup biar sampai kepada tujuan. Nah, negeri akhirat jauh lebih panjang perjalanannya, maka butuh bekal yang banyak. Kita harus biar nggak sampai tengah jalan habis bekalnya. Salah satu cari bekal kayak gini, kita dulu bahas semalam saya bahas bekal kita, terus kita tahu jalan pulangnya. 2 hal yang nggak boleh kita lepas. Istighfarnya dari mulai Rajab, Syaban, Isiman sama. Ini agak panjang sedikit. Syukur-syukur banyakin sholat taubat ya di bulan Rajab itu. Atau sholat awabin. Sholat awabin itu 6 rakaat ba'diyah maghrib. Setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib 6 rakaat. Jadi setelah ba'diyah maghrib terus sholat sunnah awabin 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Jadi 3 kali salam sholat awabin. Atau sholat taubat yang lebih kenal ya, sholat taubat. Baca istighfarnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la yaghfiru dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin li nafsihi la yamliku dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusra. Segitu doang, pendek kan ya. Apa segitu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin li nafsihi la yamliku dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusra. Apal? Kita baca bareng lah, mudah-mudahan di sini apal. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaruz dzunub wa satarul uyub wa atubu ilaihi taubatan abdi
عملي ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستر العيوب وأتوب إليه توبة عبدي ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Hafal segitu? Ya, ngaji di sini udah hafal dan keterangkan pasti. Dibaca istighfarnya minimal 70 kali pada sholatnya, 70 kali. Atau ikut kalau standarisasi angka ke baginda Nabi Rasulullah sehari semalam istighfarnya berapa? 100 kali ya, walaupun kualitasnya jauh beda dengan kita. Angkanya boleh sama tapi kualitas istighfarnya pasti beda. Dan istighfar itu sambil muhasabah, itu sebut taubat. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaikum yumatikum mata'an hasan. Ayatnya itu, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu dan bertobatlah. Taubat itu udah Islam berarti. Istighfar itu amalia zahirnya, istighfar maksud pengucapannya, taubat itu amalia batinnya. Jadi ketika biar istighfar kita itu ada rasa lah bahasanya, maka ketika istighfar sambil membayangkan kesalahan kita di masa lalu, ini disebut muhasabah. Paling enggak dosa-dosa besar. Mungkin selama kita hidup pernah melakukan kesyirikan. Dulu gitu, kali ada yang pengen kaya mau miara tuyul walaupun nggak jadi. Itu kan syirik namanya. Jadi istighfar. Terus ke orang tua pasti, ya Allah, jikalau saya pernah melakukan ibadah masih bercampur kesyirikan, mohon ampunan. Ya Allah, jikalau banyak kesalahan kepada orang tua, mohon ampunan. Ini dosa-dosa besar. Karena ini terkadang yang menghalangi proses perjalanan kehidupan kita. Banyak tidak nyamannya, kita lupa ke orang tua pasti kita punya salah. Pasti pernah bentak orang tua, pernah nggak? Pernah nggak? Kayaknya kita ngalamin nyolong duit emak, iya sering. Kadang-kadang yang kita tuh kita nggak pikir kalau itu dosa besar. Satu, kalau dosa besar itu berbuat syirik ya, itu dosa besar, bahkan tidak ada ampunannya. Itu kalau kita taubat. Terus kepada kedua orang tua, minta ampun kepada Allah jikalau sampai hari ini pun kita belum bisa membahagiakan orang tua. Ya, termasuk guru, terus di keluarga, terus muhasabah tentang kesalahan, terus sambil istighfar. Jadi mulutnya mengucapkan istighfar, kita merekam, mengulang kembali ya rekaman perjalanan hidup kita nih. Dulu pernah ini, pernah ini. Biasanya tiada terasa menitikan air mata. Ingat akan kesalahan, dan itu tanda lembutnya hati. Tanda orang lembut hati gampang menangis karena ingat dosa, bukan karena kebelet utang. Kita banyak istighfarnya ingat dosa, apa kalau lagi saya ingat utang? Lebih ingat dosa atau lebih ingat banyak utang ya? Lebih usul mana ya? Istighfarnya itu ya, jadi satu, la ilaha illallah. Kedua, kalimat tasbih. Kalau istighfarnya mah dibaca pada sholat. Terus perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi. Kan nanti diceritakan mi'rajnya baginda itu, ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah itu, diperlihatkanlah semua yang akan terjadi, yang akan kita alami pasti itu. Ya, ini melihat sungai
yang ayatnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Ketika ditanya ini untuk siapa, kayak begitu nikmat. Kata Jibril, untuk umatmu yang ketika di bulan Rajab memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun jadi ciri bulan Rajab datang. Masih ingat salawatnya? Masih ingat? Nanti nyambungnya ke kalau pakai hadis itu pakai Sayyidus Syafa'an. Nanti mungkin di Milan kita baca bersama. Masih ingat? Shalli ya Rabbi ala zainil jamali, Shalli ya Rabbi ala zainil jamali, lisawal laylan ila sabil awani, lisawal laylan ila sabil awani, salli ya Rabbi ala zainil jamali, salli wa sallim ala zainil jamali, lisawal laylan ila sabil awali, lisawal laylan ila sabil awali, aina rajabiyun, 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 salli ya Rabbi ala zainil jamali, salli ya Rabbi ala zainil jamali, lisawal laylan ila sabil awali, lisawal laylan ila sabil awali. Apa sih ini? Insan apa ya? Aina rajabiyun, aina apa itunya? Nanti kadangnya biasa kalau pakai harokos itu tulis apa? Salawat ataupun salawat yang lain juga boleh sebenarnya. Cuma emang ada kayak istighfar juga, istighfar juga boleh. Cuma kalau bisa memang ada itu, ada angka lamanya di oleh ulama, oleh guru-guru kita. Oh ini, walaupun misalkan istighfar itu nggak hafal, ini sih bagi yang tua sebenarnya, maka boleh pakai sama dengan istighfar salat sunat taubat. Allahummaghfirli warhamni wa tub alayya, Allahummaghfirli warhamni wa tub. Kalau yang tadi 70 kali, kalau yang pendek 700 kali. Jadi kalau yang pendek kelipatannya ya dibanyakin biar seimbang, biar nilainya. Ini model pendek, astagfirullahaladzim 3 doang konten banget istighfarnya. Kalau dosa kita banyak, istighfarnya ya pendek dikit lagi. Nabi Nuh pun ketika punya masalah ekonomi, masalah anak nakal, masalah tidak pernah hujan, itu cuma begitu SMS ke Allah, cuma diperintah sama Allah memperbanyak baca istighfar. Istighfar itu pembuka jalan. Istighfar itu pembuka jalan. Kan yang mohon maaf menutup jalan kita adalah dosa-dosa kita. Jalan rezeki, jalan ketenangan itu tersumbat. Maka awali dengan istighfar dan taubat. Kalau secara zohiriyahnya dengan istighfar,
Kalau dengan batinnya dengan taubat. Taubat itu dengan perubahan. Islah itu berarti in uridu ilal islah, ada perubahan. Nah, maka pergantian tahun Masehi kita jadikan momentum Wasabiru untuk mengadakan perubahan lebih baik. Udah 2004 malas ngaji, 2005 semangat. Itu disebut istiqomah. Istiqomah itu usaha hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok usahakan lebih baik daripada hari ini. Itu orang yang beruntung. Kalau hari ini kita sama dengan kemarin, kita orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, kita orang yang celaka. Itu mana istiqomah? Ada peningkatan terus. Jadi kualitas ibadah kita juga meningkat. Usahakan. Nanti termasuk sholat kita pelajari kembali. Jangan kadang-kadang karena sudah melakukan, sudah dianggapnya selesai, padahal banyak yang belum kita pahami tentang ilmu sholat, sehingga sholat kita belum membentuk karakter kita. Sholat itu karakter building, membentuk karakter kita menjadi insan yang luar biasa dengan sholat utama. Ya, terus banyakin doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya, Rasulullah minta panjang umur kalau bulan Rajab itu sampai menikmati ibadat di bulan Ramadan. Ya, pakai lagu juga boleh, nggak apa-apa. Allahumma, kalau bareng-bareng tadi, kalau salawatan, kalau doa mah jangan pakai dilaguin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sampai salat doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, biar umur kita sampai di bulan suci Ramadan masuk, biar menikmati manisnya lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini amalan-amalan secara ritual yang bisa kita lakukan untuk menambah perbendaharaan amaliyah kita, kebaikan kita di bulan Rajab, di bulan yang digunakan Allah selanjutnya yang ibadah tadi. Ya, nanti kita baca di akhir bareng-bareng insyaallah biar nanti terbayang. Ya, jadi kaitannya pergantian tahun buat kita itu jadi sarana buat muhasabah diri. Dengan bertambahnya hitungan tahun, bertambah juga usia yang ada pada setiap diri kita. Sekaligus peringatan semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia. Jadi semakin mendekati kematian kita. Makanya kalau tahun baru senang-senang repot juga, padahal umurnya semakin berkurang. TRT bagus sejak tahun baru, begitu tahun depan aja berangkat haji apa enggak gitu. Tahun baru mah biar aja, bukan masalah itu tapi isinya. Terus ya masuk buat anak santri kita, nggak usah nyuruh trompet gitu, nggak usah bakar petasan, lebih baik bakar iyalah. Makanya anak hadro saya bilang ke santri itu kalau nggak acara menyanyi di sini ngumpulnya sambil main hadro sambil bakar ikan kalau dia beliin, ada yang mancing gitu kan. Ya malam Rabu ya insya kalau teman-teman gak ada kegiatan, misalnya kita ngobrol bareng biasa, mumpung libur kita nambah lemburan ngaji, lembur ngaji, jangan kerja doang lembur, ngaji juga lembur, mumpung libur. Nambah-nambah, karena itu tadi semakin lama
ya umur kita semakin habis. Umur mah dipakai nggak dipakai habis, kan umur mah kayak batu es, iya lama-lama akan habis gitu. Maka kalau dihabiskan dengan yang sia-sia juga sayang. Orang kalau kita misalkan dikasih umur 60 tahun 60 tahun itu diakil balik sholat sampai 60 tahun itu minimal 5 menit sholatnya itu kalau dihitung jumlah sholat cuma 20, cuma seperempat dari 60 tahun, dikit banget ya. Kalau kita dikasih umur 60 tahun Allah, terus tidur 8 jam sehari semalam, 8 jam tidurnya, berarti habis waktu tidur kita hidup itu 20 tahun. Jadi kasih 60 tahun, 20 tahun habis buat tidur. Pernah ngitung-ngitung gitu? Enggak ya. 40 tahun ibadah belum kerja, belum hal-hal dan segala macam. Makanya kalau hitung sholatnya, cuma 2 tahun 4 bulan itu. Kalau dikasih 60 tahun itu kalau per satu waktu itu 10 menit. Kalau dikasih umur 60 dan itu sholatnya dari akil balik, berarti akil balik usia berapa? Antara 9 sampai 15. Kita mulai sholat kapan? Wah, daripada hitung-hitung dikit banget, belum mungkin 2,4 bulan sampai hari ini. Maka nggak ada orang masuk surga karena sholat membanyakan tidurnya. Kan ngeceknya gampang, lamaan waktu sholat, lamaan waktu makan kita. Makan bisa 1 jam, sholat berapa? 5 menit plus doa sama zikir. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang. Amal kebaikannya sedikit, makanya pahalanya dilipat. Maksudnya biar menutup tadi. Karena Allah Maha Syakur. Tahu Asyakur tadi Asmaul Husna? Allah Asyakur tahu? Mana berterima? Kalau buat kebaikan pasti dilipat ganda. Tapi hati-hati juga di bulan Rajab ini karena bulan Allah. Kalau kebaikan dilipat gandakan, berbuat maksiat pun ya sama, seimbang. Makanya yang ambil yang manfaat aja. Usia sudah seperti kayak kita kan udah cerdas sama ini. Ya pada jami'an Allah, saudara dengan Allah. Malam hari ini karena kajian kita hikam itu sebelum kita bulan Rajab dan sebelah santai saja. Lanjutan kita satu makalah aja, mungkin yang juga panjang. Lanjutan daripada kajian kita balik kita sebelumnya. Pada malam hari ini masih tentang bab sholat, karena kita juga udah umat Rajab. Kalau kemarin di makalah yang kalau di kitab saya 115. Nah sekarang berarti 116 kanan. Kalau di kitab Ikhfatul Imam, kalau di kitab tarjimnya ada yang buat tarjim nggak? Terjemahannya. Kalau di terjemahannya mungkin ya as-shalatu. Kalau di kitab tarjim itu kalau tidak salah kalimatnya as-shalatu tukhratul qulub. Kalau di kitab salahnya itu as-shalatu mutahhiratul qulub. Beda dikit berat maknanya sama. Ketemu Ustaz? Iya. 116 120 halaman. Judulnya faedah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu tuhratul lil qulub min adnasi dunub wastiftahul libabil guyub, yang artinya sholat berfungsi membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Pendek nih ya, makalah ke 116 ya. Nanti nyambung ke 117 ya pada malam berikutnya mungkin.
Ya as-salatu tukhratul qulub, kalau diterjem kalau saya as-salatu mutahhiratul qulub. Salat itu alat pembersih kolbu dari segala macam kotoran duniawi dan dosa. Kotoran duniawi dan dosa. Wastiftahu, asal iftitah ini pakai sin, ini pakai sulasi berapa nih? Alif, sin, ditambah tak. Kalau belajar sorot pasti ketemu. Dan pembuka libabil uyub dari pintu-pintu ke goiban. Berarti sholat itu belajar ilmu. Ini goib yang benar nih, jangan goib yang salah. Ya, bagaimana sholat itu menjadi pembersih? Pernah saya sampaikan ini. Jadi ketika kita sholat itu harus menggabungkan 3 gerak dalam tubuh kita. 3 bahasa menyatukan. Bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa kolbu. 3 ini mesti nyatu nih. Kan salah satu syaratnya, makanya untuk bisa menggabungkan 3 ini, salah satu syaratnya adalah at-tafahum, mengerti apa yang dibaca. Makanya kalau kita kembali ingetin pelajaran sebelumnya kemarin, bukan masalah pelaksanaan sholatnya, tapi bagaimana kita bisa menyempurnakan sholat itu. Maka waktunya pun dikasih oleh waktu, ada durasinya, agar persiapan sholat kita bisa kita sempurnakan. Misalkan dari subuh ke zuhur, ini kan ada waktunya. Salah satu fungsinya, manfaatnya adalah agar kita sudah mempersiapkan diri untuk sholat zuhur lebih dari subuh ke sholat zuhur. Sholat zuhur kita lebih sempurna. Begitupun ke asar lagi. Nah, inilah hitung-hitungan itu juga ada manfaatnya. Makanya sholat juga seperti itu. Sampai saya bilang, kita mau nikah aja dihitung, mau ini aja dihitung gitu. Nah, termasuk perputaran sholat itu kenapa Allah waktunya itu ditentukan gitu, agar persiapan kita lebih matang untuk bisa menyempurnakan ibadah sholat secara sempurna. Fama kulla musalli muqimun, kemarin sama pola yang terakhir itu. Karena memang tidak semuanya kita sudah mampu melakukan sholat secara sempurna, maka terus proses ilmunya harus kita pelajari. Nah, secara syariat berarti adalah untuk bisa khusyuk dalam sholat, at-tafahum, memahami apa yang dibaca. Level berikutnya adalah memahami makna dibalik gerakan dan bacaan yang kita ucapkan. Itu terus kegoiban. Nanti Allah yang menganugerahkan. Kenapa belum terbuka? Kalau hati kita masih kotor, kita tidak akan bisa menerima hal-hal yang goib tadi. Maksudnya nanti goib ini kita bahas. Jadi karena sholat ini pembersih hati, kalau hati bersih pasti mudah untuk menerima rahasia-rahasia ilahiyah. Karena dalam sholat itu nanti ada makrifat, mengenal Allah maksudnya. Terus ada rahasia ilahi yang nanti Allah anugerahkan kepada kita. Dengan catatan sholat itu sudah mampu membersihkan kolbu kita. Jadi bukan cuma gerak ragawi, tapi harus dijiwai sholat itu. Makanya saya kurang pendapat kalau ada bahasa itu, sering saya sampaikan, percuma sholat ini. Ini bahasa bahaya. Tidak ada perintah Allah yang percuma. Kalau ada orang sholat belum beres alamnya, jangan salin sholatnya, salahin orangnya. Berarti dia nggak mau memperdalam ilmu sholatnya. Karena tidak ada satupun perintah Allah yang percuma. Apalagi ini perintah sholat ya. Sholat merupakan syariat utama dalam ajaran agama kita. Di samping keimanan kita kepada Allah, nanti yang ditanya amalan pertama dihisab apa? Dan ya berarti penting. Setelah iman yang ditanya tentang salat. Awwalu ma yasbihu yaumil qiyamah as-salat. Hal pertama yang dihisab oleh Allah, yakni tentang kalau salatnya baik semuanya dianggap baik. Kalau salatnya buruk, nah iya. Salat itu
apa ya? Sholat itu kalau orang pelepas rindu kangen gitu. Jadi sholat itu pertemuan atas rasa kerinduan seorang hamba kepada Allah, pelepas rasa kangen kepada Allah. Itu yang dalam Al-Quran. Makanya kalau menurut Quran, versi Quran, khusus itu alladzina yadzununahu mulaqu rabbihim. Orang yang khusus itu adalah mereka yang zon itu punya rasa kerinduan kepada, ingin bertemu mulaqu rabbihim. Kayak kita langsung kan. Coba kalau kita rindu kepada seseorang yang kita sayang, pasti ingin ketemu. Nah, sholat itu pertemuan untuk melepas kerinduan seorang hamba kepada Allah. Maka nanti di makalah berikutnya as-salat mahalul munazal. Nah, saat bertemu akhirnya berbisik-bisik mesra, intim, akrab, dekat, dan ingin berlama-lama. Maka sholat jadi ukuran. Nah, sekarang buat diri kita, punya rasa rindu nggak ke Allah? Mahabbah itu salah satu pilar akidah. Agar iman kita kuat, tauhid kita kuat, akidah kita kuat, salah satu mahabbah. Mahabbah itu demen, cinta, bener cinta. Kalau cinta berarti begitu waktu sholat, karena melepas rindu kangen. Coba kalau kita dipanggil orang-orang kita sayang, cepat nyamperin gak sih? Hah? Ya ini pakai logika sederhana. Kita demen banget sama si Fulan, Fatimah misalkan, atau Maimun atau siapalah namanya. Karena kita cinta, kangen, dipanggil, pasti cepat datang menemuinya. Nah, sekarang kalau kita sama hamba yang punya kerinduan kepada Allah, punya rasa mahabbah, cinta yang kuat kepada Allah, dalam surah waladina asyaddu hubba, orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah, sehingga punya zon ingin ketemu dengan Allah. Di dunia ini kita bisa ketemu dengan Allah kapan? Waktu sholat. Itu pertemuan yang luar biasa. Bertemunya makhluk dengan Khalik, terkoneksi, terhubung. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, misalkan misalnya orang yang kita sayang, pengen cepat-cepat atau pengen berlama-lama. Nah, sekarang kalau cinta Allah, sholat kita pengen berlama-lama kan cepat. Nah, berarti iman kita masih bisa diukur. Maka sholat itu ukuran barometer syariat yang lain. Makanya tadi kalau sholatnya baik, semuanya baik. Nah, ini baru pelaksanaan secara syariat ini. Biar benar membuktikan rasa rindu kita ke Allah, kangen kita ke Allah, cinta kita ke Allah, berarti melewatkan pertemuan itu sangat sayang, bang. Udah janji jam sekian ketemu, tahu nggak jadi, coba. Kecewa enggak? Harusnya orang yang punya rasa cinta pasti kecewa. Nah, maka saya bilang mahabbah ini pilar akidah, tapi cinta yang benar loh ya. Cinta itu sirnya adalah melahirkan semangat. Pertama, kalau kita cinta pengajian lahir semangat. Itu cinta yang benar, sirnya semangat. Yang kedua, orang yang cinta yang positif itu dia ingin memberi, berkorban maksudnya. Pasti sirnya cinta itu ingin berkorban, ingin memberi, bukan mengambil. Terus nggak mengalah, itu sudah cinta, kekuatan yang luar biasa. Nah, buat diri kita muhasabahnya, ya cinta kita kepada agama kita sejauh mana? Cinta kita kepada Allah sejauh mana? Lihat perilakunya. Dan salah satu ukurannya ada pada pelaksanaan ibadah sholat. Nah, sholat itu berarti membersihkan hati. Makanya ketika sholat, saya pernah bilang ini istazana, yang kita aktifkan kolbu kita. Pikiran agak dipenjarakan dengan atapahu tadi. Secara syariat itu pikiran kita atapahu, memahami apa yang kita baca, kita ucapkan. Hati itu sirnya nyambungin ke Allah. Coba latihan gitu ya. Terus dibarengin dengan gerak ragawi kan, takbir misalkan, ruku, sujud, itu gerak ragawi. Satukan dalam sholat ada 3 bahasa: bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa qalbu. Ketika kita sholat kan ada ditatap oleh Allah qalbu kita.
bukan fisikal kita. Walaupun nanti jangan sembarangan juga sholat, yang dilihat kan hati, sholat pakaian semuanya, enggak, itu nanti babnya beda lagi, ada bab ihsan namanya. Kalau ingin saja sholat pakaian yang layak, karena hukum dalam agama Islam itu tidak hanya sahnya, tapi ada hukum kelayakan dan kepatutan. Pantes enggak kalau banyak. Ya kan sering saya contohkan gini, kalau secara syariat fikih nih, kita sholat yang penting nutup aurat kan sah. Syarat sahnya sholat salah satunya menutup. Ya aurat laki-laki itu dimana kemana? Dari pusar sampai. Jadi kalau pakai tanah kolor yang itu sah kan sholatnya secara hukum. Tapi kalau hukum kelayakan kepantasan, itu tadi. Kang ini mau nyoba-nyoba sholat begitu besok? Enggak. Takutnya kata yang melihat telat minum obat nanti lah. Enggak layak, enggak pantas. Hukum kepatutan itu jangan ditinggal. Atau dalam bahasa orang keren, hukum saya bahasa hukum moralitas. Makanya jangan cuma hukum kepatutan itu doang yang dipakai. Dalam kita ada hukum moralitas, itu diambil di ihsan nanti keterangannya. Membersihkan hati, agar membersihkan hati itu tadi, apa yang kita lafadzkan kita paham, sehingga di kolbu kita memahaminya. Pikiran mengartikan, kolbu memahami. Saya contohkan beginilah, ini dari baca takbir saja ketika sholat. Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar. Kalau terjemahnya pasti bisa kan? Artinya pasti tahu kan? Allah Maha Besar. Nah persoalannya besar apanya? Nah ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, berarti pikiran kita kan ada paham ya? Berarti Allah Maha, rasa kita, sir kita nih biar terkoneksi ke Allah. Berarti satu besar ampunannya. Allah besar pengampunannya, sehingga sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Ya kalau di bahasa pesankan mungkin beginilah. Ya Allah, hamba sadar dosa hamba besar, tapi hamba yakin ampunanmu jauh lebih, sehingga tidak jadi orang yang pesimis. Walaupun masa lalu kita, mohon maaf, misalkan berhubungan dengan berbagai macam aneka kesalahan dan dosa, tidak hanya yang kecil-kecil, dosa besar pun misalkan kita lakukan, jangan jadi pesimis. Oh, ampunan Allah jauh lebih. Nah momentum Rajab ini kita jadikan momentum perubahan itu, maksud saya salahnya. Masa lalu kita mungkinlah banyak kesalahan. Mungkin hari ini penebusannya. Ketika kita ingin berbuat baik, kadang-kadang dibikin susah sama Allah. Padahal itu penebusan. Misalkan begini, mohon maaf ini biar nggak goyah. Dulu kita jarang ibadah, jarang ke pengajian, maka banyak mohon maaf melakukan kemaksiatan misalnya. Lalu kita udah mulai ngaji nih, ada aja susah ekonomi kadang-kadang. Itu ujian. Emang digeser. Sengaja oleh Allah disusahkan ekonomi biar datang ke pengajian. Urusannya jarang beres. Didorong sama Allah sebenarnya. Atau kadang-kadang lewat penyakit. Baru ngaji 2 hari udah kira-kira kapok nggak tuh? Oh gara-gara ngaji tidak banget kan udah bahasa gitu tuh. Besoknya nggak mau, padahal itu ujian kita. Padahal itu lagi dibersihin. Allah itu terkadang membersihkan dosa kita dengan 2 jalan. Satu jalan dikasih kesulitan ekonomi, satu jalan dikasih kesakitan. Pilih yang mana? Susah ekonomi, sakit? Pilihan yang susah. Pilihan yang sulit ya. Nah maksud saya, kalau kita udah mau berbuat baik nih, itu memang tantangan ujian ya buat kita. Kok saya rajin ngaji tambah susah ekonomi? Emang sengaja begitu sama Allah biar kita ngajinya. Iya. Kalau saya berpikir gini, urusan dunia boleh lepas, tapi urusan akhirat jangan sampai lepas. Ini mah dunia lepas, akhirat molos, dua-duanya enggak dapat. Kalau urusan dunia misalkan lah, hari ini bisnis kita gagal, ngaji jangan sampai gagal. Udah bisnis gagal,
ngaji, ya dunia lepas, akhirat luput. Dunia saya boleh hari ini lepas, tapi urusan akhirat saya tidak boleh. Mesti gitu. Tapi kan kita susah kadang-kadang. Kenapa sih mas malas ngaji? Males, urusan gagal. Coba, kadang-kadang kita masih punya rasa gitu kan. Urusan dunia gagal, ngaji juga ikut. Males. Kalau nggak salah mas, pusing lah. Urusan bisnis kagak jadi. Coba kita tuh kadang. Berarti kita masih mempertukan hawa nafsu. Ya maksud saya gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kita udah berbuat baik, terus kehidupan kita tambah sulit seolah-olah begitu menurut kita. Disitulah pertolongan Allah buat kita. Ketika nanti Allah sudah bersihkan kita, Allah berikan yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Cuma kudu sabar. Kudu sabar. Kan Allah kasih tolong kita dengan dua jalan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Ya sholatnya terus sabarnya juga terus. Cuman jalan itu Allah sudah kasih kita. Kalau pengen dapat pertolongannya, ini mah sabar kagak, sholat, pertolongan dari mana? Salah siapa? Salah Allah, salah kita. Itu makanya kita sering menzalimi diri sendiri. Ya mohon maaf saya lah, kadang-kadang sedih mah. Ada teman kita udah istiqomah banget ngajinya, tahu hanya urusan ekonomi lah. Loh, saya cuma nangis batin, cuma mau ngomong gimana? Sedih gitu, maksudnya karena udah jadi saudara. Kenapa sih kalau cuma urusan dunia jadi mengganggu urusan? Nah, kecuali memang urusan dunia tidak boleh tinggalkan kan, kerja itu kan tugas negara. Jangan sampai dua-duanya lepas. Itu jadi bersihin hati ya, bertakbir Allah wa akbar. Jadi sudah mulai ini kerasa, ya Allah dosa saya besar, tapi ampunanmu jauh lebih. Ada satu ayat yang Allah tuh bisikin kepada kita mesra banget loh, bagi orang-orang yang kayak kita yang berbuat dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, apa sih? Yang la taqnatu rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang hidupnya melampaui batas, asrafu ilaihi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Itu besar banget. Walaupun dosamu banyak, kesalahanmu banyak, jangan berdosa dari rahmat, karena ampunan Allah jauh lebih. Tapi harus ada perubahan ya. Jangan nyatain juga akhirnya nyatain dosa. Wah, ampunan Allah lebih besar, dosa lagi nggak gitu juga. Kan saya bilang gini, ya ini buat muhasabah kita di akhir tahun 2004 teman-teman ini. Balasan itu bukan cuma nanti di akhirat, di dunia pun sudah kita terima. Bahasa Arabnya azab, bahasa kita siksaan. Berarti kalau banyak hidup menderita itu azab, itu siksaan Allah. Kenapa bisa datangi Allah? Nggak sekonyong-konyong hukum kita. Allah punya aturan main. Kita punya Allah, punya Tuhan yang nggak keemosian kayak kita. Undang-undangnya sudah tertulis dalam salah satu surat Taubat. Kalau bukan salah satu turunnya musibah karena banyak kemaksiatan, termasuk kesulitan kita karena banyaknya kemaksiatan. Coba takbir pertama lah, nanti saya bahas ke tasawuf akhir nih, biar hati bersih, biar nanti bersih, paling enggak bersih keikhlasan ibadahnya. Karena ada takbir Allah, dan Allah besar apanya? Besar pertolongannya. Jadi kita punya masalahnya dalam hidup ini. Siapapun pasti punya masalah. Orang masalah itu bagian daripada. Iya, dan itu emang utusan Allah, kita dikirim masalah biar bijaksana. Kalau nggak ada masalah kita nggak pernah dewasa. Sehingga dikirim masalah biar kita jadi bijaksana, jadi dewasa dan bisa menyelesaikan masalah. Cuma persoalannya kalau masalah datang kepada kita pakai emosional, nggak ke dalam diri. Kalau bahasa saya itu akhirnya nggak nemu itu.
Padahal ayat kita baca banget, la nukallifu nafsan illa. Allah tidak mungkin memberikan satu masalah kepada kita, beban kepada kita di luar batas kemampuan kita. Allah sudah mengukur itu. Sama dengan anak-anak ujian itu pasti pelajaran sudah dipelajari. Nggak mungkin anak-anak sekolah ujian yang belum pernah dipelajarinya. Ujian itu pasti yang sudah dipelajarinya. Cuma kenapa kita nggak nemu jawaban? Karena kita sering lupa. Yang kedua, kenapa sering lupa? Karena hilang kesadaran, karena emosional. Makanya saya bilang, kalau kurang sabar, mudah betul kita terbenci melakukan sebuah kesalahan. Masalah kecil juga kalau nggak sabar jadi gede. Masalah kecil kalau emosional jadi besar. Masalah itu api kecil, emosional api gede disiram. Ya api kecil disiram bensin. Tambah padat tambah besar. Disitulah perlu ketenangan. Dan salah satu hati sudah bersih lewat salah kita, sudah mulai tenang kehidupannya. Punya masalah, kaget nih, sengaja. Tenang. Masalahnya ini, persoalannya apa? Mikir ke dalam dulu nih, jangan keluar dulu. Saya kok gini ya? Apa sih yang saya lakukan? Apa sih perbuatan saya? Ada yang lupa. Atau saya punya janji yang belum saya lakukan. Terus muhasabah ke dalam. Jangan cari keluar. Kalau cari keluar jadi masalah. Gara-gara si Anu kayaknya nih. Gara-gara si Anu nih. Terus aja begitu. Dan itu nggak selesai masalah. Pasti nambah masalah. Karena setiap kita udah bawa perjalanan masing-masing. Udah bawa perjalanan hidup masing. Bikin cerita akhir tahun, cerita yang baik. Sampai nanti kita cerita baik di akhir kehidupan kita. Seperti sholat tutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, maksudnya apa? Takbir ketiga besar apa ya? Ciptaannya ini besar apa? Paling nggak dua lah maksudnya. Jadi besar ampunannya, besar pertolongannya. Jadi tidak ada masalah besar kalau Allah berikan pertolongan buat kita. Masalah saya besar ya Allah, jika kau beri pertolongan kepada hamba, tidak ada masalah yang besar. Semuanya pasti ya selesai urusannya. Makanya saya bilang kali-kali kita angkat tangan doa, nanti Allah turun tangan. Punya masalah angkat tangan, tangan bukan darah, udah dah, bukan begitu. Itu mah pasrahisme. Angkat tangan doa sama Allah. Libatkan Allah dalam masalah kita. Allah nanti kasih jalan keluar. Kita nggak bisa dalam masalah. Allah yang akan melakukan itu. Kalau kita angkat tangan, nanti Allah turun. Kalau kita punya masalah, orang atasan turunnya selesai, kita senang. Cuma kita jarang ngangkat tangannya bukan doa, tapi angkat tangannya pasrahisme. Udahlah, ini aja hidup mah. Nah, jangan begitu. Itu orang putus asa dari rahmat Allah. Dikit banget nih bedanya nih. Putus asa dengan rahmat Allah dengan sabar. Ya beda tipis ya. Hati-hati kejebak itu. Bersih hati. Kalau sudah sholat kita sudah tandanya nih tandanya. Kalau sholat kita sudah mulai sukses, berarti bersihnya hati ditandai dengan adanya ketenangan hati. Jadi masalah ada jawabannya, Allah kasih langsung. Itu kegoiban maksudnya. Langsung nih ditransfer di kalbu kita. Allah kasih dibisikin kepada kita. Saya punya masalah rezeki ya Allah. Oh, gampang Allah transfer kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Allah itu beri WA kita. Kayak Nabi Musa. Ketika punya masalah, depan lautan membentang, belakang Firaun mengejar dan prajuritnya, kanan kiri sedang dikepung. Nah, Nabi itu kemana? Angkat tangan Nabi Musa. Allah turun tangan. Begitu Nabi Musa angkat tangan, ya Rabb, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan hamba hari ini dan pengikut hamba kecuali pertolonganmu. Depan lautan membentang, belakang kanan kiri tentara Firaun mengejar. Kalau tanpa pertolongan kami binasa. Kami mohon pertolonganmu ya. Angkat tangan. Lalu Allah SMS idrib bi asokal. Kata Allah di WA sama Allah, pukul batu itu.
Nabi Musa nggak tahu kalau mau dipukul laut terbelah. Kalau tahu enak dia nggak usah doa. Mukjizat itu nggak ada pelajarannya. Itu langsung dari Allah Subhanahu. Kita kalau punya masalah kemana perginya? Ngangkat tangan apa nyerah? Ngangkatnya gini apa gini? Orang yang sholat itu ngangkat tangan ini, makanya mesti optimis, langsung top, tegar, optimis, percaya diri, prima. Bukan tua omong peot. Orang sholat itu percaya dirinya kuat loh. Karena tadi, karena dia merasa dekat dengan Allah. Punya masalah besar kayak apapun, kalau Allah kasih tolong saya, pasti semua selesai. Libatkan Allah. Caranya dengan sholat tadi. Sholat itu doa kan arti sederhananya. Doanya jangan ngeluh, tapi ini doa apa ngeluh sih kalau bahasa begini nih? Biar beda antara doa sama ngeluh nih. Ya Allah, saya udah ngaji, udah sholat, udah sedekah, rezeki saya masih susah. Terus ini ngeluh apa doa? Hah? Pernah begitu? Jangan-jangan salah doa, ini mah bukan doa, ngeluh udah. Itu. Udah ngaji, udah sedekah, udah sholat, udah ini, tapi masih susah. Doa apa ngeluh sih? Yang datang apa jadinya? Ya kesusahan lagi. Iya. Kita salah kalimat doanya ini. Yang datang kesusahan. Ya jadi takbir. Mana takbir? Sambil itu dah. Sholat itu jangan takbiratul ihram, berarti satu kalau tugas kita adalah membesarkan Allah, jangan membesarkan diri. Yang kedua, percayalah sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Ayo, cuma ada perubahan. Allah tuh seneng banget kan kalau namanya taubat. Kita yang banyak dosa dari dulu nih, kalau nggak hitung lah kalau ditimbang. Begitu kita taubat nih, Allah tuh seneng banget tuh. Kan diibaratkan Islam itu seperti orang yang kehilangan barang yang paling disayangnya, boleh kepingin terus bisa kebeli mobil misalkan. Kebeli tuh dari kesenang-senangnya, dapat 2 hari hilang. Coba sedihnya kayak apa? Waduh, boleh kesenangan baru 2 hari udah, tak tahu 3 hari berikutnya ketemu mobilnya, senangnya kayak apa? Allah lebih senang daripada itu, melihat hambanya yang berlumpuhan dosa kalau dia tobat kembali ke Allah Subhanahu. Makanya kemarin kan motivasi orang tobat ada 3, masih ingat ini? Ada sebut taibun, ada munibun, menurut bahasa Quran, ada awwabun. Kalau dilatih masih taibun, taibuna ilallah. Berarti orang yang taubat, motivasinya orang yang taubat. Ya kalau ada taibun ini sebaik. Berarti orang yang taubat motivasinya ini nggak salah. Ini yang levelan kita. Takut akan siksaan Allah, takut aja neraka, misalkan dengar gitu, sehingga dia taubat. Nah berarti taubatnya motivasinya tak karena sikap itu disebut taibun. Nah tingkatan kedua lebih tinggi, namanya munibun. Munib itu surat Asyura ada bikul bin munib, hati yang turun. Nah munib ini kalau diterjemah bahasanya sama, taubat. Nah kalau ditafsir itu munib itu artinya orang yang bertobat kepada hamba Allah, tobat kepada Allah, motivasinya karena punya rasa malu kepada Allah Subhanahu. Lebih tinggi nih levelnya nih, udah punya rasa. Ini yang akhirnya ada hadis al-haya'u minal, nggak sholat yo malu, nggak ngaji yo malu, maksiat yo malu gitu. Ini lebih tinggi levelnya. Nah yang ketiga itu awwabun, itu lebih tinggi. Awwabun ini orang yang hamba Allah yang bertobat kepada Allah atas dasar penghormatan dan pengagungan Allah atas perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Yang diberi taubat orang beriman atau orang kafir ini? Ayat ini yang disuruh Allah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini sering dibaca saat kami kalau berzikir. Hai hamba yang beriman, bertobat kepada Allah. Artinya apa? Pesan ayat ini, yang punya iman aja punya potensi salah. Makanya disuruh taubat. Makanya
wali-wali Allah ayat karena ini perintah Allah, maka taubat mewajibkan dirinya. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mewajibkan dirinya taubat karena melakukan perintah Allah, pengagungan. Itu motivasi taubat. Kita mah yang pertama kayaknya karena takut siksaan. Ini juga kurang hebat Saya bilang siksaan bukan cuma nanti di dunia ini juga udah dapat siksaan. Itu bahasanya kan siksaan, bahasa Qurannya azab. Rasanya itu kegelisahan, ketidaktenangan. Di dunia sama. Ayatnya saya baca ulang-ulang. Paman sakulat mawazinu bahwa fi orang yang kebaikannya banyak maka hidupnya menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Tapi kalau orang yang kebaikannya sedikit, hidupnya seperti kehidupan neraka hawiyah, panas, gelisah. Nanti bang dah kebaikan kita sama keburukan lebih banyak mana? Kalau masih gelisah berarti tandanya keburukan kita masih lebih banyak. Kalau semalam ayatnya dibaca sama Mas Rizal ada inama yasyallah menjibadil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut khasyah kepada Allah itu disebut al ulama. Jadi ciri ulama punya rasa takut kepada khasyah, bukan khauf. Tak khasyah ini apa sih, takut yang dibarengi dengan apa gimana? Kesungguhannya di atas khauf itu. Termasuk keluarga-keluarga nanti yang di kumpulan surga yang punya rasa khasyuk. Jangan sama takutnya, tapi kalau di bahasa definisi Latin. Ya jadi latihan sampai hari inilah buat evaluasi termasuk saya. Ternyata sampai hari ini sholat kita belum bisa membersihkan hati kita. Makanya kegoiban dibuka kegoiban itu hasil Allah itu belum bisa kita rasakan. Karena masih tertutup dengan dosa hati, maksudnya karat. Itu dia terus dibaca. Kan kalau di doa iftitah ini kan harus dipahami nih, walaupun hukumnya sana ya. Coba deh saya ambil akhir dulu nih. Termasuk di peringatan Isra itu salah satu sebenarnya ketika tasyahud akhir itu kan dialog antara Allah sama Rasulullah. Nanti katanya kita bahas tafsir aja. Kita artiin at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segini dulu lah. At-tahiyat itu artinya apa? At-tahiyat itu artinya apa? Salah orang paham ngomong salah dimabuk, orang mabuk yang nggak ngerti apa yang ada omongin. Penghormatan atau kehormatan, segala kehormatan, at-tahiyatul, terus apa lagi? Mubarakah, keberkahan. Salawat itu apa? Rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang, rahmat namanya. Thayyibat itu apa? Kebaikan. Lillah, milik siapa? Jadi kalau cari keberkahan jadi kemana? Ke kuburan apa ke Allah? Itu dia. Ke Allahnya jauh gimana berkah? Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kasih sayang, segala kebaikan itu milik Allah. Maka minta sama yang punya langsung. Sholat itu minta langsung tanpa wasilah. Jadi hubungan langsung antara hamba dan ya sholat itu diwasilahnya. Itu bukan paling cepat karena intim tadi. Kalau lagi sholat berarti kita sedang berdialog, berkomunikasi lah bahasa kita dengan Allah Subhanahu. Cuma komunikasinya agak nyambung karena nggak ngerti. Minta apa nggak tahu. Baca at-tahiyat menghilangkan kesyirikan secara totalitas. Makanya ayat ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilal wasilah. Wasilah dalam ayat tafsirannya penyempurnaan pelaksanaan syariat termasuk sholat. Ini yang pertama yang kita kejar.
Jadi wasilah ya tawasulah kalau bahasa kita umumnya. Wasilah yang pertama yang harus kita kejar adalah menyempurnakan ibadah sholat syariat. Enak aja kalau salah ditinggal, langsung malah itu antara hamba dan sampai nanti nih di kitab yang di Fatihah. Ketika sholat itu ada untuk Allah dan untuk hamba, ada baina antara Allah dan kita. Ketika bilang iya karena hudu wa iya karena hebat tuh sholat itu. Sampai di Fatihah itu domirnya pakai diganti itu, pakai ka, iya ka. Berarti mukhotabnya lawan mitra bicara deket banget, anta, ente lah kalau bahasa kita. Berarti deket banget mitra bicara. Cuma kita belum merasakan itu karena hati kita masih tertutup, ya, gemerlap duniawi dan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dari sini kita tahu nih fungsi sholat salah satunya adalah membersihkan hati. Muhasabah buat kita, bersihkan hati kita, dan ciri hati yang bersih melahirkan ketenangan. Yang kedua, pasti bisa melihat kekurangan diri, itu kegoibannya. Wah ternyata saya nggak bisa apa-apa, semua Allah yang membisahkan. Kalau di hakikat itu. Yang kedua, berarti dibuka kegoiban itu dimaksud adalah ketika punya masalah, hidayah itu selalu kita dapat. Rahasia-rahasia Allah tuh langsung enak banget kan Allah yang bimbing kita. Berbimbinglah hati kita. Itu wastabtihu libabil wuyub. Setiap punya masalah dibimbing sama Allah. Setiap masalah dibimbing sama Allah, pasti kan selesai. Nah, jadi buat kita ini kesimpulan hari inilah. Nah, saya berkata, yuk momen Rajab, momen yang Allah barunya buat masalah tadi. Momen Rajab berarti momen untuk memperbaiki. Atahiyatul mubarakah, keberkahan. Barokah itu dijadi taat. Ingat-ingat nih mana barokah. Jangan ukur barokah dengan urusan dunia saja. Itu mau bonus. Ini yang jadi persoalan karena keberkahan diukur pakai dunia. Tuh ikut ngaji jadi dalamnya laris, punya mobil baru. Begitu ngaji kejual lagi, berarti berkahnya hilang. Makna barokah itu dijadi taat atau dijadi khair. Orang yang hidupnya berkah berarti tambah taatnya, tambah kebaikannya. Kalau dikasih harta berkah, tambah dermawannya. Berarti rezekinya berkah. Dikasih harta, ini kalau itu harta berkah, nambah dermawannya. Nanti Allah tambah lagi dengan yang lebih. Dikasih ilmunya berkah, memberitahu orang. Dan bahasa saya pinter minterin orang, ini salah bahasanya lihat. Bikin orang pinter, bukan minterin orang. Kalau barokah ukurannya dunia, nanti jadi ambisi. Itu nggak sadar tuh. Kayak saya kalau barokah dunia, saya ambisi. Bagaimana jamaah banyak, gimana ada segala macam. Ambisi. Nggak ikut saya, nanti saya marah-marah. Itu ciri ambisi. Melihat saya ngeliat guru saya nggak ngeliat materinya. Duit guru saya kalau dihitung 2 hari aja pernah nggak selesai. Kalau saya ikut gitu, jadi kiai enak aku dulu. Jadi kepacu dunianya sehingga ambisi. Lawan orang ambisi meribet. Ambisi dia bukannya keinginan berat. Dan sayangnya kadang-kadang itu dibahasakan agama. Ini kacau nih itu sama. Jadi mana barokah yang pertama itu dijadi taat atau dijadi khair. Kalau orang hidupnya berkah berarti tambah kebaikannya. Dapat barokah kiai, nambah sholatnya, nambah zikirnya, nambah rajin baca Qurannya. Itu dapat barokah. Jangan diukur pakai urusan barokah itu nggak ada ukuran. Ada pun nanti Allah kasih itu bonus. Dan kalau Allah kasih benar itu berkah, pasti tambah dermawannya, bukan nambah peluitnya. Berarti rezekinya penuh barokah, manfaat. Yang kedua
kedua mana barokah? Kekuatan Allah yang dititip pada satu benda, itu pun namanya barokah. Kekuatan Allah yang dititip pada satu, ini kaitan dengan alam. Kayak daun sirih antibiotiknya tinggi, air kelapa bisa ngilangin toksin, itu barokah. Jeruk ada vitaminnya. Nah vitamin itu disebut barokah. Coba kalau orang sakit dulu sering dibuat jeruk kan? Kenapa? Karena kita yakin di jeruk ada mengandung vitamin. Pernah lihat warna vitamin apa? Warnanya apa vitamin? Hah? Nah, ini pernah lihat ada vitamin? Warnanya kuning ya, jeruknya yang kuning lah. Nah karena gini saya kembalikan, kalau kita yakin saja nggak tahu vitamin warnanya kayak apa, bentuk kayak apa, kita cuma yakin di jeruk ada vitamin bisa menyembuhkan orang sakit, kan? Kalau baca Quran masih belum percaya dengan keberkahannya. Kalam Allah yang dibaca masih nggak percaya, nggak yakin ada keberkahannya. Jeruk aja ada keberkahannya, apalagi ada ini. Lucu kan orang sekarang ya. Gila baca Yasin mau percuma, ya baca Yasin kok percuma. Nggak percaya adanya barokah, berarti itu yang masuk nggak percaya ada barokah itu bahaya. Ya berarti nggak percaya dia kalau di jeruk ada vitaminnya, di daun sirih ada. Kalau sakit jangan minum obat. Kalau nggak percaya sama barokah, cuma tadi barokah itu lizadil khair. Yang kedua kekuatan yang Allah titip pada satu itu untuk kita oleh manusia. Makanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah sudah siapin. Allah turun penyakit, Allah juga siapin obatnya. Kalau sakit fisik lo ya, sakit batin juga gitu. Semuanya udah ada likuli dawain. Gimana sih dawain? Tiap penyakit pasti ada obatnya. Allah tuh maha rahman, Allah gak pernah salah. Ya, jadi kaitan sholat itu ya, bersihin, perbaikilah. Maknanya mulai pertama atafahum, memahami apa yang dibaca, mulai dari takbiratul ihram, nanti hikmah-hikmahnya kita buka. Maqasid atasi, hikmah dibalik syariat tadi, manfaat, makna dibalik syariat. Saya bilang jangan cuma tahu syariat, tapi mesti paham makna syariat. Berarti kalau ngangkat tangan, tanda kita pasrah kepada Allah sebagai hamba, ikut aturan. Pasrahnya bukan berarti nggak ikut aturan, itu mah nggak salah lagi. Berarti sebagai hamba ya suruh sholat ya sholat, suruh ngaji ya ngaji, suruh zakat kalau yang cukup ya. Itu namanya ngangkat tangan, berpasrah. Itu sebut muslim dalam bahasa lain. Makanya Nabi Ibrahim begitu mulai Allah ma'ana awalul. Bahkan ketika khutbah wasiatnya apa? Ini muslim paling tinggi di khutbah ini, bukan identitas. Ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini perintahnya agar menjadi orang yang berpasrah kepada Allah, maksudnya pasrah kepada hukum dan aturan Allah. Kata Allah lakukan, kata Allah jangan, itu maksud. Ini mah blasphemy, bukan sebatas identitas manusia. Nah jadi belajarlah ilmu sholat, termasuk saya masih terus mempelajari ilmu sholat. Coba nanti dirasakan begini, kalau kita sholatnya sudah paling nggak mendekati khusyuk lah, tenang. Kita punya masalah, itu pasti Allah kasih jalan keluarnya. Anda Allah kasih. Nah di kalbu kita, kamu kesini, kamu baca ini, atau Allah kirim apa? Ya dapat hidayah maksud saya. Karena hatinya, yang penting hatinya sudah bersih, jadi telinga batinnya mendengar. Jadi berarti tahapannya dilalui itu. Sholatnya diperbaiki, terus mengerti apa yang diucapkan. Kedua, memahami makna dibalik syariat itu. Nanti di Fatihah kemarin kita bahas di tafsiran surat Al-Baqarah tentang Rabbul Alamin. Jadi jangan merasa udah sholat udah sempurna banget gitu, padahal dari dulu ya sholat itu berapa puluh tahun kita. Ada 10 tahun, ada 15 tahun. Tasawuf aja nggak apa artinya, bener ya? Berarti kita nggak pernah ngecek kekurangan sholat kita. Kalau saldo di ATM diceknya, dicek terus, aduh gitu.
Dia urusan sholat. Yang paling lucu ketika ruku aja baca subhana rabbiyal azim, nggak ngerti artinya. Aduh. Coba kalau gini kan berarti ngukur termasuk saya. Ilmu kita ternyata ilmu sholatnya masih cetek banget. Udah sholat merasa udah. Nah itu sehingga sholat kita tidak membentuk karakter kita, tidak sampai kepada tujuan. Sholat itu bukan tujuan, tetapi instrumen untuk sampai kepada tujuannya. Hanya tujuan kamu. Kalimat inna sholat. Saya gini Pak, kalau baca ini wajah itu aja nggak berani kita bergerak, garuk-garuk gitu maksudnya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda muslima wa ma ana. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, coba artinya apa? Baik kita ini dikit ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Sesungguhnya aku hadapkan wajah batinku kepada zat pemilik. Coba di depan pemilik alam, di depan bos coba. Iya logika lagi nih sama logika di depan pimpinan kita. Berani nggak seolah main-main gitu kayak garu-garu gitu. Karena di depan pimpinan sampai kentut kita ditahan. Girang di depan Allah, di hadapan Allah. Aduh. Paham kalimat ini gemetar hati kita. Bersyukur bahwa kita nih absen, saya hadapkan wajah batin saya kepada pemilik alam. Coba masih mau main-main kah sholat kita? Masihkah berpikir yang lain? Hati kita kalau masih berpikir lain berarti itu tanda belum bersih ya. Berarti di hati kita masih banyak yang lain. Malah kadang-kadang Allah nggak ada di kalbu kita. Hati cuma bisa menerima satu nama. Ingat-ingat tuh. Kalau Allah ada di situ, yang lain enggak. Tapi kalau dunia ada di situ, Allah tidak ada di situ. Ya, ini bahasa gampangnya. Nah, hati kita penuh dengan Allah, penuh dengan dunia. Dunia pakai ini aja, taruh di pikiran, disiasatin. Kalbu urusan Allah ibadah. Urusan dunia jangan simpen di dalam hati. Kalau urusan dunia disimpan dalam hati, kalau hilang sakit dan gak akan tenang. Jangan ketenangan juga pakai materi, nggak ketemu. Kalau kesenangan mungkin iya, tapi kalau ketenangan tidak bisa diukur pakai. Hidup kita cari senang, cari tenang. Cari senang, cari tenang. Dua-duanya. Itu mah bukan pilih, itu mah keinginan. Pertama cari tenang dulu. Kalau udah tenang, insya Allah senang. Tapi kalau senang belum tentu. Kita masih diombang-ambing syahwat kita. Nah maka sholat mencegah itu. Coba dah diperbaiki. Dari mana saya mau merubah hidup saya? Dari sholat. Lakukan terus. Sholat, nanti Allah yang akan berubah. Ini doa buat teman-teman, bisa dibaca nih. Biar Allah merubah keadaan kita dari yang menurut kita tidak nyaman, tempatkan kepada Allah yang lebih nyaman. Kalau kita milih pakai pilihan kita kadang salah pilihan, tapi kalau Allah yang menempatkan tidak mungkin salah. Doanya pendek. Ya muhawilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Apa segini? Lagi punya masalah nih, atau mau pensiun. Aduh, mau kemana nih? Gitu. Ya, kan kadang bingung juga, zona aman ke tidak aman. Atau kita nih biar Allah yang menempatkan tadi. Pernah nanya Allah, masih Allah saya di atas ini jadi mau dijadiin apa sih sama engkau gitu? Mau di gimana gitu? Kan nggak mungkin nanya gitu juga. Doa. Ya muhawilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doanya apa ya? Baca terus doa.
Malah kalau salah satu sana ini dizikirkan di mana santri itu. Biar Allah yang merubah kita diposisikan di mana. Kalau Allah yang menempatkan kita, toh di dalam neraka pun tidak terasa panas. Kalau Allah yang kayak malaikat Malik di tempat neraka kepanasan, karena Allah yang menempatkan. Ya maksud saya dari tempat yang tidak enak, nanti Allah yang menggeser. Kalau pakai pikiran kita kadang salah. Ya karena pikiran kita kan gitu, belum tentu cocok dengan kita. Tapi kalau Allah yang menempatkan pasti di tempat yang benar. Segitu doanya. Habis subuh tuh sering maghrib subuh paling enggak yang sering doa, apalagi dia pakai doa harian. Yang terakhir mari sama-sama buat menyambut bulan Rajab. Kita baca zikran tadi, mudah-mudahan jadi ingat dari la ilaha, terus tasbih, terus doa ya doanya. Kita baca bareng aja. Iya minta doa Fatihah buat anaknya Om Pai yang kurang sehat hari ini, atau di keluarga kita lah yang pada kurang sehat, semoga Allah angkat penyakit, Allah berikan kesembuhan. Termasuk buat seluruh saudara kita jemaah sahabat rumah yang mungkin pada mudik pulang kampung liburan, mudah-mudahan diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dan bisa bersilaturahmi kepada keluarganya, memberikan manfaat termasuk buat orang tuanya Mas Dwi pulang kampung dan melihat ayah yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa fil sunan Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Bareng-bareng aja. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu dinana
صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا ولجميع masyarakat bermanfaat. Mungkin ini yang kita belajar malam hari ini. Tentunya banyak kehilangan dan kekurangan. Insyaallah kita coba kesempatan. Mungkin nanti ada yang disampaikan dari kepengurusan persoalan berkaitan dengan agenda acara yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Februari insyaallah. Mungkin tadi disampaikan atau Ustaz Iwan atau kita sambil bincang-bincang dalam acara kegiatan milad sekaligus Isra kita, karena acara milad kita pada tahun ini keluar insyaallah. Yang mungkin nanti bisa dibicarakan sambil kita ngobrol santai atau ada yang boleh tanya langsung dari sumber agama kita. Lagi saya lebih banyak kehilapan dan kekurangan, mohon maaf. Insyaallah dalam pada kesempatan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pengetahuan, menjadi ilmu untuk kita agar bisa melaksanakannya dengan baik. Sebelum acara ditutup, kami informasikan kembali bahwasanya insyaallah kita akan melaksanakan Isra wal Mi'raj dan sekaligus Milad di tempat Cisarua Bogor yang daerah Puncak pada tanggal 15 dan 16 Februari. Oleh karena itu bagi jamaah yang niat ingin ikut bisa segera untuk daftarkan kepada Pak Hartono. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.